Mbak. Sore Mbak. Perkenalkan, nama saya Bidaneli yang bertugas pada sore hari ini. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Mbak ya, alhamdulillah. Maaf sebelumnya dengan Mbak siapa? Amelia. Oh Mbak Amelia. Sebelumnya saya mohon izin ya Mbak Amelia ya untuk menutup horden dan pintu terlebih dahulu karena untuk menjaga privasi pasien. Gimana Mbak Amelia? Ada yang bisa saya bantu? Apakah Mbak ada keluhan? Ini apa rasanya ya Mbak? Kayak kan ini hamil ya Mbak ya. Aku baru pertama kali, terus baru-baru awal masuk apa 1 bulan kayaknya Mbak ini ya Mbak. Itu rasanya mual Mbak. Terus nggak enak badan. Mual ya. Udah gitu mulai mual gitu ya Mbak ya. Itu rasanya kayak mau marah aja bawaannya, kayak apa namanya, kesandung dikit, apa ngeliat yang kotor-kotor dikit, pokoknya di rumah itu pengen marah aja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak ya tentang pendidikan kesehatan tentang perubahan dan adaptasi psikologis pada ibu hamil. Yang tadi dengan keluhan yang Mbak Amelia rasakan saat ini ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, ini sekarang udah berapa minggu Mbak hamilnya? 3 minggu. Oh baru 3 minggu, berarti baru trimester pertama ya Mbak ya. Nah tujuan saya di sini agar Mbak Amelia tahu ya terkait dengan keluhan yang Mbak Amelia rasakan saat ini, yaitu tentang apa sih pendidikan kesehatan tentang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil itu apa aja gitu. Terus keluhannya apa aja biar Mbak Amelia juga nggak bingung ya. Nah di sini ada beberapa ya Mbak ya, perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil dibedakan menjadi 3, yaitu pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kan Mbak Amelia pada trimester pertama ya Mbak ya. Perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester pertama itu sendiri, yang pertama itu ada rasa ketidakyakinan dan ketidakpastian ya Mbak ya. Pada minggu kehamilan yang pertama itu biasanya ibu sering merasa tidak yakin dengan kehamilannya yang dia rasakan, takut untuk hamil itu biasanya kan rasa khawatir kita lebih tinggi gitu ya. Terus ada ambivalen atau halusinasi gitu ya Mbak ya. Suatu konflik perasaan yang bersifat multitan, yaitu seperti cinta dan benci terhadap seseorang biasanya, sesuatu atau keadaan yang keadaan yang mungkin memasuki suatu peran baru gitu ya. Terus ada perubahan seksual juga atau libido penurunnya karena takut terjadinya abortus atau menghindari seks. Nah biasanya kan di hamil trimester pertama itu kita takut-takut mau melakukan berhubungan gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa melakukan berhubungan, yang penting kita pastinya dalam berhubungan tuh pelan-pelan gitu kan. Jadi tidak terjadinya, maksudnya nanti takutnya yang dikhawatirkan keluar flek atau kram gitu kan, karena masih trimester pertama itu kemungkinan untuk keluar atau abortus itu pasti kemungkinan ada, cuma kita gimana cara kita menjaganya saja. Terus selanjutnya itu fokus pada diri sendiri. Jadi ibu merasa bahwa janin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri ibu, sehingga sebagian besar ibu itu merasa cemas gitu ya. Jadi kita khawatir akan kesehatan janin kita. Jadi di situ kita merasa memang kita takut bisa merawatnya atau tidak gitu, sampai persalinan lancar atau enggak. Iya, gitu. Rasa cemas itu pasti ada ya Bu ya. Terus perubahan dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil pada trimester kedua gitu. Di sini yang pertama yaitu ada fase pre-quickening, yaitu sebelum atau pergerakan janin yang dirasakan ibu. Jadi
biasanya di usia 0 sampai 17 minggu ya Bu ya, sekitar 15 minggu itu biasanya belum kerasa pergerakan janin atau denyut jantung janin itu belum terdengar ya, itu masa pre-quickening. Nah ini kan tadi baru usia 3 minggu ya Bu ya, usia kehamilannya. Pada saat 3 minggu ini yang Mbak Amelia rasakan itu sekarang seperti apa? Ada perubahan nggak dalam diri kita, maksudnya secara fisik ataupun perasaan Mbak Lili sendiri? Kalau perasaan itu ada lah Mbak, rasanya kayak kalau biasanya tuh pagi-pagi bangunnya mudah, ini kayak males banget. Udah kayak gitu juga ya, itu tadi suka marah-marah kalau ngeliat piring kotor, biasanya kan langsung cuci, ini males nyuci, males banget gitu, sering marah-marahin suami lah. Jadi terkait yang tadi Mbak sebutin keluhannya ya Mbak ya, karena kan ini di fase pre-quickening itu di jantung belum kedengeran kayak gitu kan, masih belum yakin ya kita bisa ini apa enggak. Itu sebenarnya hal yang wajar yang Mbak Amelia rasakan saat ini. Nah nanti ini terus ada masa post quickening. Nah post quickening ini setelah ada pergerakan janin yang dirasakan ibu, jadi kita udah mulai yakin oh benar kita ini bahwa kita mengandung gitu kan. Awalnya memang kita kayak berasa mimpi ya Mbak ya, nah, kayak halusinasi gitu kan. Nah di masa post quickening ini identitas keibuan semakin jelas, jadi perubahan fisik kita semakin jelas, yang perut kita tadinya kecil jadi membesar gitu ya. Terus fokus pada kehamilan kita. Terus pergerakan bayi membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah makhluk hidup yang terpisah dari dunia ya Mbak ya. Akhirnya itu ada perubahan dan adaptasi trimester ya, adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester ketiga ya Mbak ya. Salah satunya itu ada rasa tidak nyaman pastinya, terus merasa dirinya jelek, gendut gitu ya, terus merasa sedih berpisah dengan bayinya. Biasanya kita kan merasakan oh kita kan mau bersalin nih bentar lagi, jadi kan bayi ada rasa sedih gitu kan mau berpisah karena kan mau melahirkan janin kita gitu ya, bayi kita. Terus kehilangan perhatian selama kehamilan. Nah biasanya kita yang selama hamil itu kita sering diperhatiin sama keluarga, sama suami. Nah ini nanti akan terbagi menjadi dua kan, kayak suami lebih perhatian ke anaknya, dibagi gitu kan rasa sayangnya gitu kan. Itu pasti ada perasaan sedihnya. Terus ada perubahan emosional juga. Nah ketika nanti bayinya sudah lahir, kita kan bayi begadang tuh. Jadi kan kita harus merawat bayi juga, merawat diri kita sendiri, sedangkan kita capek, belum istirahat, banyak begadang gitu ya. Terus gembira bercampur takut menghadapi persalinan. Ada senangnya, ada khawatirnya ya Bu ya. Ketika kita menghadapi persalinan pasti ada perasaan cemas lah ya, deg-degan. Baiklah Bu, itu tadi yang saya jelaskan ya tentang dengan perubahan dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil trimester 1, 2, 3 gitu ya Bu ya. Gimana Bu Amelia, ada yang mau ditanyakan atau memang belum jelas terkait dengan keluhan yang ibu tadi rasakan? Boleh ditanyakan, mumpung masih di sini. Tapi gimana ya Bu, kalau mual itu bakalan berhenti nggak sih Bu sebenarnya? Nah kalau untuk mual itu biasanya kita rasakan di trimester pertama ya Bu ya. Tapi memang ada juga tergantung hormon pada diri masing-masing, karena hormon progesteron kita lagi meningkat ya. Jadi selama kehamilan yang sama 0 sampai 9 bulan itu dia merasakan mual terus juga ada. Ya mudah-mudahan Mbak Amelia ini nanti di saat denyut jantung kita udah kedengeran di usia 16 minggu ke atas, insya Allah sih rasa mualnya hilang dengan sendirinya. Yang penting kalau misalnya kita mual, dalam makan itu kita makan disiasatin makannya, sedikit tapi sering ya Bu ya. Oh iya. Jangan nggak makan sama sekali, karena kan kita sekarang udah berdua nih, udah sama janin kita, bayi kita. Jadi kita maksudnya harus dipaksakan ya mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, bergizi ya untuk kehamilan kita gitu. Jadi makannya disiasatin sedikit tapi sering, dalam sehari itu
3 sampai 5 kali nggak apa-apa gitu, yang penting seenggaknya perut kita terisi. Terus nanti ada obat mualnya juga sebelum makan diminum ya. Oh Ya. ya, makasih ya Bu Bidan, Iya. kayak gitu kan lega. Iya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi Mbak? Udah itu aja udah. Oh, iya. Makasih ya Bu, saya langsung pulang ini ya. Iya, mudah-mudahan sehat ya. Ya.